Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas besar analisis data dengan judul Analisis Tren Saham dan Produksi menggunakan metode analisis deret waktu, studi kasus PT Bank Sentral Asia Tbk, atau biasa yang dikenal dengan BBCA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan di sini nama saya Muhammad Farnis Hadi dengan NIM 108210026. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian abstrak. Nah, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA adalah suatu bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Jarum. Dan di sini kami akan membahas tentang tren saham dari perusahaan swasta terbesar tersebut dan menganalisis prediksinya dengan menggunakan analisis deret waktu untuk bisa memprediksi tren saham ke depannya. Dari hasil penelitian ini, akan dapat diketahui sebuah model deret waktu yang sesuai dengan uji hipotesis untuk pembuktiannya, sehingga dapat ditentukan prediksi saham BBCA untuk 12 bulan ke depan. Dengan hasil tersebut, diharapkan para investor dapat lebih mempertimbangkan kelayakan perusahaan swasta terbesar di Indonesia ini untuk bisa diinvestasikan atau tidak. Adapun tujuan dari analisis data ini, yang pertama adalah membuat model deret waktu yang sesuai, dan yang kedua adalah untuk memperkirakan harga saham Bank BCA selama 12 bulan ke depan. Selanjutnya untuk deskripsi data, data pada tabel seperti di layar ini, kami peroleh dari historical data milik PT Bank Sentral Asia dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Dengan data yang kami import adalah data harga saham dari Bank BCA. Bisa dilihat pada tabel, ini adalah data harga saham setiap bulannya selama tahun 2018 sampai tahun 2022. Di sebelah kanan ada grafik harga saham PT Bank Sentral Asia yang bersesuaian dengan tabel. Di bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian statistika deskriptif. Pertama dari standar numerik. Nah, di sini terdapat 4 data utama yang kami ambil, yaitu harga buka atau open, harga tutup atau close, harga terendah, harga tertinggi, dan volume. Maaf, 5 data yang kami ambil. Nah, data sari numerik ini kami ambil menggunakan sebuah coding, yaitu summary dan juga describe. Dari hasil coding tersebut didapat sebuah nilai yaitu jumlah data, minimum, maksimum, range kuartil pertama, median kuartil ketiga, skewness, kurtois, standar deviasi, dan rata-rata. Nah, dari data tersebut, kita dapat mengetahui beberapa informasi penting seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, atau bahkan standar deviasi. Dari data-data tersebut, kita dapat mengira-ngira karakteristik data apa yang kita miliki. Seperti contohnya, pada data tersebut, kita mengetahui bahwa data cenderung mengalami fluktuasi dengan kecenderungan untuk naik, yang dapat terlihat pada sari numerik yang memiliki skewness positif dan kurtois negatif. Selanjutnya, eh, pada sari grafik, di sini kita menggunakan sebuah coding pada RStudio, yaitu menggunakan fungsi box plot dan density plot untuk mendapat sebuah grafik plot box dan plot density. Nah, dari hasil coding tersebut didapatkan eh, data box plot dan density plot untuk data harga open, untuk harga close, harga data tertinggi, dan harga data terendah, serta uh, plot dari data volume saham tersebut. Dari sari grafik tersebut, kita dapat mengambil beberapa informasi. Misalnya, dari box plot kita dapat mengetahui terdapat beberapa pencilan pada data, misalnya data open dan data volume. Dan pada density plot, kita dapat mengetahui densitas tertinggi yang bisa ditemukan pada data tersebut.
Selanjutnya, saya Meliana Barnesa, NIM 101211086, akan menjelaskan analisis darat waktu. Pertama, akan dicari tahu terlebih dahulu apakah data yang tersedia, data selama beberapa bulan sebelumnya, stasioner atau tidak. Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan program R, diperoleh nilai p-value 0,5205 dan alfa 0,05. Dengan nilai p-value lebih besar di alfa, maka data tersebut tidak stasioner, sehingga perlu dilakukan diferensiasi. Setelah dilakukan diferensiasi sebanyak 1 kali dan melakukan uji ADF, didapatkan data yang stasioner dengan p-value 0,01 lebih kecil dari alfa 0,05. Setelah data yang diperoleh sudah stasioner, dilakukan pemodelan darat waktu dan ditentukan pemodelan yang paling sesuai dengan menggunakan program R. Pemodelan ini didasarkan pada uji coba berbagai nilai R5 dengan asumsi awal mengikuti grafik ACF dan PACF data tersebut. Setelah uji coba berbagai model dan uji coba model otomatis, diperoleh model terbaik dengan nilai AIC terkecil yaitu model R5 310 atau ARI 31 dengan persamaan darat waktunya yaitu YT sama dengan 1,1216 YT-1 kurang 0,2575 YT-2 kurang 0,1847 YT-3 tambah 0,3206 YT-4 tambah AT. Kemudian dilakukan pengujian diagnostik dengan uji Jungbox untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah cocok atau belum. Dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H0 model cocok dan H1 model tidak cocok. Dari uji tersebut diperoleh p-value sama dengan 0,2899 dan alfa 0,05. Karena nilai p-value lebih besar dari alfa, maka 0 tidak ditolak dan model sudah cocok sebagai model darat waktu. Berikut adalah tampilan residual dari data dengan model ARIMA 310 pada gambar sebelah kanan. Kemudian diperoleh prediksi saham dalam 12 bulan ke depan berupa data dan grafiknya ditampilkan sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfisarullah dengan NIM 1012101. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kesimpulan. Setelah melakukan analisis darat waktu terhadap data yang ada dan uji Jungbox, diperoleh model darat waktu yang sesuai adalah YT sama dengan 1,1216 YT-1 dikurang 0,2575 YT-2 dikurang 0,1847 YT-3 tambah 0,3206 YT-4 tambah AT. Yang kedua, dengan menggunakan data saham yang ada dan model darat waktu yang diperoleh, telah diprediksi harga saham PT Bank Sentral Asia selama 12 ke depan, yaitu pada gambar di atas yang tadi. Sekian pemaparan hasil tugas besar analisis data kami, kelompok 1. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Maka kami kelompok 1 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.